Batito, hantu yang sangat menyeramkan dan berbahaya. Selain mengganggu manusia, Batitong juga memangsa binatang. Batitong tidak segan-segan mencekik siapapun yang bertemu dengannya hingga mati. Kampung yang ada di Tapanuli Utara awalnya baik-baik saja, damai, tentram, tak ada kegelisahan apapun di kampung itu. Orang-orang di sana melakukan aktivitas seperti biasa. Siang, malam, orang-orang di kampung itu tak pernah khawatir ataupun merasa takut. Remaja, anak-anak suka bermain di tengah malam. Tak ada kengerian yang mereka rasakan, karena memang kampung itu sangat damai. Ada salah satu warga merasa gembira. Istrinya yang sedang hamil tua akan segera melahirkan buah hatinya. Ketika malam datang, istrinya mendadak mules. Lalu ia berkata kepada suaminya, "Ayah, aku akan segera melahirkan. Tolong cepat panggilkan dukun beranak di kampung sebelah." Malam itu hujan turun sangat lebat. Bergegaslah suaminya ke rumah dukun beranak tersebut. Sesampainya kembali ke rumah, air ketuban istrinya ternyata sudah banyak keluar. Dukun beranak pun mencoba membantu mengeluarkan bayi tersebut dari ibunya. Istrinya merintih kesakitan. Ia berkata kepada suaminya, "Ayah, aku sudah tidak kuat lagi. Sakit sekali, ayah. Tolong cepat keluarkan bayi ini dari perutku, ayah." Suaminya pun menjawab, "Sabar, ibu. Sebentar lagi anak kita akan keluar dengan selamat." Sang suami pun membujuk sang nenek agar cepat diselesaikan supaya istri dan anaknya cepat selamat. "Nenek, tolong cepat, Nek. Istri saya sudah tidak kuat lagi menahan sakit." Dukun beranak pun menjawab dengan kesal, "Saya sedang berusaha sekuat tenaga. Sana kamu pergi keluar. Jangan mengganggu konsentrasi saya." Sang suami pun keluar dari kamarnya dengan sedikit khawatir. Di luar kamar, suaminya mondar-mandir. Hatinya tak karuan campur aduk antara senang dan khawatir.
Akankah anaknya akan lahir dengan sempurna? Teriakan istrinya semakin terdengar lebih kencang, diiringi bunyi geledek dan hujan lebat, membuat suasana malam Jumat itu semakin mencekam. Ayah, ayah, tolong aku ayah. Aku sudah tidak kuat ya. Jantung suaminya pun semakin berdetak kencang. Tak karuan panik disertai takut, bercampur dengan rasa penasaran. Ingin sekali ia masuk ke dalam dan melihat istrinya. Tiba-tiba saja suasana menjadi hening. Tak terdengar bunyi anak menangis, apalagi suara istrinya yang berteriak meminta tolong. Suaminya pun terdiam sambil menunggu kabar dari sang dukun beranak keluar. Nenek itu pun keluar dengan muka pucat dan berkeringat. Sang suami pun bertanya, "Bagaimana Nek, anak dan istri saya? Mereka baik-baik saja kan?" Nenek itu menjawab, "Tidak, anak dan istri kamu tidak bisa nenek selamatkan." Sang suami pun langsung masuk ke dalam kamar. Lalu ia berteriak histeris dan menangis. Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa itu terjadi, kampung tersebut dihebohkan oleh teror hantu. Hantu ini bukanlah hantu pocong ataupun kuntilanak, melainkan sesosok hantu yang menyeramkan. Kukunya panjang, bertaring, dan berambut putih. Mirip sekali dengan manusia berwajah binatang. Kabar adanya teror hantu pun semakin meluas sampai penjuru desa. Malam hari biasanya ramai oleh masyarakat yang beraktivitas ataupun sekedar bermain di luar rumah. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Kabar adanya hantu yang bernama Batitong sudah merajalela di penjuru desa. Batitong tidak sekedar mengganggu manusia. Ia pun suka mengganggu binatang, hingga binatang peternakan yang ada di kampung itu banyak yang mati. Batitong senang sekali merasuk ke dalam tubuh wanita yang sedang hamil tua. Banyak warga yang sedang hamil pun ikut merasa takut. Pasalnya Batitong pernah merasuk ke salah satu warga kampung yang sedang hamil tua dan ingin melahirkan. Ciri-ciri wanita yang sudah dirasuki Batitong biasanya
tanda yang ada di dahi atau kepala, dan tangannya terdapat semacam lampu yang menyala. Batitong pun tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan menampakkan wujudnya di tempat-tempat seperti selokan, sawah, rawa, kali ataupun sungai. Banyak ternak warga yang mati ulah Batitong. Ia menyerupai binatang agar bisa membunuh peliharaan warga tersebut. Pada akhirnya, warga Tapanuli Utara mendengar kabar berita baik. Hantu Batitong dapat diusir dengan kayu pohon jarak dan daun pasake serta daun kabungi. Dan untuk mencegah hantu Batitong itu masuk ke rumah, warga juga mendirikan sebuah bambu yang ditaruh di setiap pintu masuk gapura kampung. Lalu tabung bambu tersebut diisi daun pasake dan daun kabuni. Mereka percaya kayu pohon jarak dan daun pasake serta daun kabuni dapat mengusir hantu Batitong dengan cepat. Lambat laun, akhirnya teror hantu Batitong pun mulai meredu. Perlahan-lahan, kampung tersebut mulai sedikit ramai. Namun warga tetap waspada. Wanita yang hamil tua dijaga oleh warga-warga. Ternak-ternak mereka tidak dibiarkan di luar, sekarang dimasukkan ke dalam kandang-kandang yang ada dekat rumah mereka. Batitong pun sudah tidak muncul lagi, dan dia menghilang begitu saja di kampung Tapanuli Utara. Taroko, nakandeko Batitong, yang artinya jika kamu tertinggal jauh di belakang akan dimakan hantu. Legenda hantu Batitong sampai sekarang masih dipercaya oleh warga Tapanuli Utara, khususnya Tanah Toraja, sebagai legenda horor yang menyeramkan sekaligus cerita mistis yang sangat